Halo semuanya, Valar Morghulis. Gila, gila, gila. Akhirnya kita sampai juga di season finale House of the Dragon. Sebelum kita ke video breakdown, kayaknya seru nih kalau kita rekap dulu apa yang terjadi di episode 10. Tentunya video ini akan mengandung spoiler, jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai. Episode ini dimulai dari adegan Lucerys Velaryon dan Rhaenyra di Dragonstone. Setelah kemarin ingin memperjuangkan hak lahirnya sebagai pewaris Driftmark, saat ini Lucerys kembali meragukan dirinya lagi. Lucerys menganggap bahwa dia nggak akan bisa sehebat Corlys Velaryon. Gimana bisa jadi pelaut yang handal, sedangkan naik kapal aja dia muntah-muntah. Rhaenyra pun menyemangati anaknya itu bahwa nggak bisa menolak takdir yang diberikan padanya sebagai hak lahirnya. Lagi asik ngobrol, Sir Loren masuk ke aula mengabari kalau Rhaenys datang dengan naganya dan ingin bertemu dengan Rhaenyra dan Daemon langsung. Rhaenyra pikir kedatangan Rhaenys ingin mengabari tentang keadaan Corlys suaminya. Tanpa basa-basi, Rhaenys langsung mengabari kalau Viserys udah meninggal. Rhaenyra dan Daemon kaget dan sedih mendengarkan kabar ini. Kesedihan mereka menjadi kemarahan ketika Rhaenys mengabari kalau Aegon the Elder dinobatkan menjadi raja bahkan dilantik di depan rakyat King's Landing. Daemon berasumsi King Viserys dibunuh supaya Aegon menjadi raja. Daemon seperti kita semua, tentunya penasaran kenapa Rhaenys nggak membakar mereka semua di Dragon Pit. Rhaenys mengatakan pengkhianatan seperti itu memang harus diperangi, tapi bukan haknya untuk memulai. Kedatangannya ke Dragonstone hanya untuk memperingatkan Rhaenyra untuk bersiap-siap. Mendengarkan dua kabar seperti itu membuat Rhaenyra yang tengah hamil langsung stres berat hingga dia mengalami kontraksi. Rhaenyra pun harus menghadapi persalinan prematur. Sebenarnya, Rhaenyra bisa dengan mudah melahirkan karena dia udah 5 kali melahirkan anak dengan selamat. Tapi persalinannya saat ini menyakitkan dirinya karena kandungannya itu belum masuk waktunya. Jaehaerys dan Lucerys yang baru datang miris banget ngelihat kondisi Rhaenyra ibu mereka. Sambil nahan sakit, Rhaenyra menyampaikan bahwa kakek mereka udah meninggal dan Aegon II yang dinobatkan menjadi raja. Setelah itu Rhaenyra kembali berjuang sendirian melahirkan bayi yang ada di dalam kandungannya tanpa bantuan Septa ataupun Maester. Rhaenyra sendiri yang menarik bayinya dan malangnya gak ada tangisan ketika bayi itu dilahirkan. Rhaenyra melahirkan bayi yang meninggal dalam kandungan. Sementara Rhaenyra berjuang sendirian, Daemon merencanakan perangnya sendiri. Dia mengumpulkan semua di Painted Table untuk merencanakan pengamanan di Dragonstone dan juga mengumpulkan house yang loyal pada Rhaenyra. Ketika itu Jace datang dan menghentikan rencana Daemon bahwa jangan melakukan apa-apa sampai Rhaenyra pulih. Daemon kemudian mengajak Jace untuk mengajarinya arti dari loyalitas. Daemon memanggil dua Kingsguard Rhaenyra, Sir Loren dan Sir Stephen di Dragonmont. Karena raja baru udah dinobatkan, Daemon menanyakan kemana kesetiaan mereka saat itu. Dengan karakses yang ada di sana, Daemon menawarkan dua pilihan. Memperbarui sumpah mereka kepada pewaris King Viserys yaitu Rhaenyra, atau Daemon menawarkan mereka untuk mati secara terhormat dan cepat. Tentu aja, mereka memilih untuk bersumpah setia pada Rhaenyra dan Jace sebagai pewarisnya. Setelah itu Daemon menjenguk Rhaenyra yang kehilangan bayi mereka. Setelah persalinan yang menyakitkan, Rhaenyra sendiri yang mengurus jenazah bayinya itu. Daemon tentu aja berkabung untuk yang kedua kalinya pada anak perempuan satu-satunya. Singkatnya, pemakaman pun digelar. Di saat yang sama, Sir Eric datang ke sana. Dia mempersembahkan mahkota King Viserys yang dia ambil. Di hadapan Rhaenyra, dia mengucapkan lagi sumpahnya sebagai anggota Kingsguard. Daemon memakaikan mahkota itu pada Rhaenyra dan semua yang ada di sana pun berlutut di hadapan Queen Rhaenyra. Setelah penobatan itu, Rhaenyra memimpin The Black Council. Mereka semua memetakan kekuatan mereka. Siapa kira-kira house yang udah menunjukkan loyalitas dan akan memberikan loyalitasnya pada Queen Rhaenyra. Sedangkan Rhaenys belum bisa memberikan jawabannya sambil menunggu Corlys suaminya sampai di Dragonstone. Mereka juga memetakan siapa saja musuh mereka yang akan memihak kubu The Greens. Daemon juga memetakan naga yang mereka punya. Ada naga besar seperti Syrax, Caraxes, dan Meleys. Kemudian naga muda seperti Vermax, Arax, Tyraxes, kemudian ada Moon Dancer. Tapi naga-naga itu nggak pernah berperang sebelumnya. Lalu ada Vermithor dan Silverwing yang bersarang di Dragonmont dan juga Seasmoke di Driftmark. Lagi asing ngobrol, Sir Eric mengabari kalau ada kapal dengan banner Targaryen hijau berlayar menuju Dragonstone. Ternyata itu adalah Otto Hightower datang untuk bertemu langsung dengan Rhaenyra. Dengan menunggangi Syrax, Rhaenyra datang di sisi lain mengepung rombongan Otto Hightower. Seperti diperintahkan oleh Alicent, Otto membawa syarat untuk Rhaenyra. Jika Rhaenyra mengakui Aegon sebagai raja, maka Rhaenyra tetap menjadi pemilik Dragonstone di mana Jaehaerys akan mewarisi darinya.
Lucerys tetap menjadi pewaris Driftmark, sedangkan anak-anak dari Daemon, yaitu Aegon dan Viserys, ditawari menjadi King Squire dan Cupbearer. Tawaran yang bagus, tapi itu tetap menjadi penghinaan bagi Daemon. Lebih baik anak-anaknya mati karena naga daripada melayani raja yang pemabuk dan cabul seperti Aegon. Otto membanggakan cucunya sebagai raja sejati karena menyandang nama The Conqueror, menggunakan mahkota The Conqueror, dan juga memegang Blackfyre, pedang The Conqueror. Belum lagi Stark, Tully, Baratheon akan ditawari penawaran yang bagus dari Aegon. Otto mengatakan sumpah mereka puluhan tahun yang lalu gak akan membuat Rhaenyra duduk di Iron Throne. Mendengarkan hal itu, Rhaenyra lalu menghampiri Otto, membuang pin the hand, dan juga menyebut Otto sebagai pengkhianat. Otto mencoba menyentuh hati Rhaenyra dengan mengingatkan bahwa Alicent masih menjadi sahabat baiknya. Daemon langsung memotong basa-basi ini dengan menghunus pedangnya. Tapi Rhaenyra mencegahnya dan mengatakan pada Otto bahwa dia akan memberikan jawabannya besok pagi. The Black Council pun diadakan lagi. Rhaenyra masih bersikeras gimana caranya untuk menempuh jalan damai tanpa perang. Sebagai seorang queen, udah tugasnya menyatukan semua kerajaan dalam persatuan daripada duduk di Iron Throne dengan menggunakan segala cara, termasuk menggunakan naga. Daemon gak setuju dengan pemikiran Rhaenyra karena kubu The Green udah memulai perang lebih dulu. Rhaenyra pun kemudian berbicara empat mata dengan Daemon. Ada perbedaan pemikiran antara suami istri ini. Rhaenyra mengingatkan Daemon bahwa sumpahnya melebihi ambisinya untuk Iron Throne. Dia berbicara tentang A Song Ice and Fire, ramalan Aegon the Conqueror. Tentunya Daemon gak nyambung karena Viserys tentunya gak menceritakan hal ini padanya. Mimpi gak membuat seseorang menjadi raja, tapi naga, kata Daemon. Daemon lalu keluar dari sana meninggalkan Rhaenyra. Sementara itu Corlys yang baru siuman pertama kalinya bertemu lagi dengan Rhaenys. Rhaenys mengutarakan kekecewaannya pada Corlys karena udah meninggalkan keluarganya demi sebuah petualangan di laut. Rhaenys menceritakan semuanya yang udah terjadi termasuk kematian Vaemond. Corlys mengajak Rhaenys untuk hidup damai di Driftmark tanpa memihak siapapun. Namun Rhaenys mengingatkan bahwa mereka nggak akan bisa damai selama Aegon menjadi raja karena cucu-cucu mereka adalah pewaris Rhaenyra dan juga pewaris Driftmark. Corlys nggak mau memihak Rhaenyra, tapi Rhaenys memberitahu bahwa saat ini cuma Rhaenyra yang berusaha menyatukan semua klan tanpa berperang, sementara para pria di Painted Table merencanakan perang dengan serangan. Karena itulah Corlys datang ke pertemuan untuk bertemu Rhaenyra. Dia mengatakan bahwa pengkhianatan dari House Hightower ini nggak bisa dibiarkan. Maka dari itu, House Velaryon dan armadanya mendukung penuh Rhaenyra sebagai Queen of the Seven Kingdom. Rhaenyra mengatakan udah janjinya pada mendiang ayahnya bahwa semua kerajaan harus bersatu. Jika perang tercetus, itu bukan karena dari keputusan Rhaenyra. Corlys juga menyampaikan kabar baik, bahwa Stepstone berhasil direbut. Gak seperti kemarin, kali ini dia menempatkan pasukan di sana untuk berjaga. Dengan Narrow Sea dikuasai mereka, jalur perdagangan dan kapal ke King's Landing bisa mereka putus. Rhaenys juga menawarkan diri untuk berpatroli di perairan The Gullet. Kabar bagus karena dengan begitu mereka bisa mengepung King's Landing supaya The Greens bisa menyerah. Namun untuk mengepung King's Landing mereka belum cukup pasukan, kecuali ada dukungan dari House Stark, Tully, dan Baratheon. Jesse dan Luke menawarkan diri untuk mendatangi langsung mereka, supaya bisa lebih meyakinkan. Rhaenyra mengutus Jesse ke Aerie dan ke Winterfell, sedangkan Luke diutus ke Storm's End. Singkatnya mereka pun kemudian berangkat dengan naga-naga mereka. Sementara itu Daemon dengan urusannya sendiri pergi ke Dragonmont. Menyanyi dengan bahasa Valyria, dia berhasil menemukan Vermithor, salah satu naga tua yang harus dijinakkan untuk menambah kekuatan mereka. Luke dan Erax akhirnya sampai di Storm's End, basis dari House Baratheon. Dia kaget karena di sana dia melihat Vhagar, tanda bahwa Aemon udah sampai lebih dulu di sana. Menyampaikan pesan dari Rhaenyra, Lord Boros yang sombong sedikit menghina pesan dari Rhaenyra bahwa dia harus mengingat janji dari Lord Barman, ayahnya. Lord Boros mengatakan Aegon datang dengan tawaran pernikahan, sementara Rhaenyra datang tanpa tawaran apa-apa. Lord Boros pun menyuruh Luke pulang dan mengatakan bahwa Lord Storm's End bukan anjing yang bisa disuruh-suruh. Sebelum Lucerys keluar, Aemon memprovokasi Lucerys dengan memanggilnya sebagai Lord Strong. Dia juga menantang Luke untuk melepas satu matanya sebagai hadiah untuk Queen Alicent. Untungnya Lord Boros mencegah pertumpahan darah itu terjadi. Lucerys pun pulang dengan Arax dengan menerjang badai. Luke tahu bahwa dia bakal diikuti oleh Aemon dan Vhagar. Benar aja, di atas langit, Aemon berusaha menakut-nakuti Luke dan Arax. Perbedaan ukuran naga tentunya membuat Luke panik, ibarat buaya dan cicak.
Karena merasa mendapatkan ancaman, Arax menggunakan insting bertahan hidupnya. Tanpa diperintah oleh Lucerys, dia menyemburkan api ke muka Vhagar. Tanpa mendapatkan perintah dari Aemon, Vhagar juga beraksi sendiri. Dia mengamuk dan mengejar Arax. Di atas ketinggian ribuan kaki, Vhagar menggigit Arax hingga badannya tercerai-berai. Singkatnya, kabar kematian Luke pun terdengar di Dragonstone. Daemon menyampaikan hal itu kepada Rhaenyra, dan Rhaenyra menganggap ini adalah deklarasi perang. The Dance of the Dragon dimulai bukan karena Aegon II dinobatkan menjadi raja, tapi karena Aemon membunuh Lucerys. Fire will reign di season 2. Itu dia rekap dari season finale yang berjudul The Black Queen. Habis ini kita breakdown habis-habisan episode finale ini. Jadi jangan lupa subscribe untuk update video yang terbaru. Saya Bisa Putra, to be continue. Sampai jumpa di video breakdown Valar Morghulis.